Arla sudah selesai sekolahnya, jadi sekarang dia masih ambil beberapa kuliah, tapi dia bisa mengatur itu. Karena Arla bukan anak kecil, Arla sudah 23 tahun, jadi dia sudah bisa mengatur hidupnya sendiri. Untuk nge-share apapun yang dia punya ke sosial media, karena belum tentu orang-orang yang mengkonsumsi itu bisa paham konteksnya. Kalau kalian udah nonton pasti ngerti kan tadi maksudnya apa. Jadi itu sih, kita harus sama-sama lebih bijak. Halo teman-teman semua, terima kasih udah hadir, terima kasih Pak Hadi, Om Zairin, Pak David, semuanya kesempatan, Om Arya, kesempatannya untuk bisa berperan di film ini. Kayaknya semua pesan aku udah disampaikan sama semuanya, terutama yang tadi Jinan bilang. Jadi semoga pesan-pesan baik yang ingin disampaikan dari film ini bisa ketranslate semua. Sama saya Nafas Hariku, saya baru baca dari sana, dan di sini aku dapat dan harus bareng sama semua. Ini last but not least, Pak Dewan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Saputra, berperan sebagai Dewan Toro. Terima kasih sudah diajakin gabung di film ini. Film yang dari saya baca pertama kali, saya merasa bahwa film ini harus ada dan penting ada. Apalagi saya Kiri, boleh? Sendiri aja, so aku mesti kejar ini kereta ntar. Oh, MRT. Pas. bareng aja. Belajar. Barang Pak Dewan. Kemarin syuting bareng Marcel ya? Ih, Rihanna. TK SD SMP sama gua tuh. oh satu ini. Sampai sekarang masih. Gimana nih acara nobar hari ini? Mungkin bisa dijelaskan keseruan. Berbahagia ya, akhirnya setelah hampir 2 tahun, karya ini akhirnya bisa rilis, dan semoga harapan kita semua akan bisa mendapat banyak penonton, dan juga semoga bisa menginspirasi orang-orang khususnya mengenai tentang guru. Ya, ini kan pembahasan masalah guru ya, karena guru dengan sekarang sama zaman dulu kan berbeda banget. Kalau Ya. zaman dulu kan kita salah dihukum sama guru sampai rumah ditambahin sama orang tua. Iya, betul. Kalau sekarang tuh Mungkin sekarang gini, jangan bicara soal apa tindakan guru sekarang dan dulu, tapi mesti dilihat kesejahteraan gurunya aja dulu. Jadi jangan kita bicara soal hubungan guru dengan muridnya, tapi kita bicara soal apa sih fungsi pemerintah terhadap guru saat ini, apa yang dilakukan pemerintah untuk guru, itu aja dulu. Jadi kalau soal hubungan guru dengan murid itu bisa macam-macam, karena apa yang dilakukan guru adalah mendidik. Soal yang dididik itu mau menerima atau tidak, itu hal yang lain. Dan berbeda dengan saat kita dulu, yang tadi Doni juga bilang. Kalau kita dulu dihukum guru itu, kita merasa memang dia perhatian, karena kita memang, ya kayak saya bilang, saya juga murid favorit, banyak kena hukum soalnya. Tapi sekarang yang mesti diperhatikan adalah di mana pemerintah untuk kesejahteraan guru. Saya rasa itu. ini juga yang enggak sepadan 50.000. Ya, ini saya alamin sendiri di keluarga saya. Ada om saya guru, tante saya guru. Memang kesejahteraannya perlu diperhatikan sama pemerintah. Jadi sayangnya kalau menurut saya masih belum merata kesejahteraan guru, belum terlalu dipikirkan untuk lebih sejahtera harusnya. Jadi moga-moga ada langkah konkret ya dari pemerintah, dari regulasi, dari kebijakan yang ada, supaya memang diperhatikan kesejahteraan guru. Tuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apa tuh? Arla ikut main film juga di sini ya. Iya, gue ini film pertama bersama Arla. Sebelumnya ada web series, tapi ya sayang Arla saat ini lagi syuting film barunya, jadi dia nggak bisa hadir. Ya kebahagiaan lah buat orang tua dimanapun kalau bisa kerja bareng-bareng dengan anaknya. Jadi gue sangat senang bisa kerja bareng sama Arla. Lihat potensi Arla nih semakin mantap di dunia layar lebar, terutama seperti apa mengikuti jejak ayahnya. Ya, alhamdulillah saat dia memulai karir di film dan dia ternyata senang di situ, ya kita sebagai orang tua kan hanya bisa mendukung.
Ya, membagi dunia entertainment dan pendidikannya seperti apa? Arla sudah selesai sekolahnya, jadi sekarang dia masih ambil beberapa kuliah, tapi dia bisa mengatur itu. Karena Arla bukan anak kecil, Arla sudah 23 tahun, jadi dia sudah bisa mengatur hidupnya sendiri. Kalau kuliah atau ngambil jurusannya itu Sekarang dia ambil sastra Prancis. udah Perancis. Oh. Cita-cita emang pengen jadi apa sebenarnya? Emang mau ke entertain atau Enggak, dia ke cita-cita malah dulu. Dia kan baru masuk di entertain itu saat dia umur 20 tahun. Memang sebelumnya saya dan Priscilla nggak mengajak dia untuk ke dunia entertain sampai dia selesai dulu pendidikannya. kalau cita-cita terbesar dia udah ada pembahasan sama Enggak sih, sekarang dia 3 tahun terakhir merasa bahwa dia cocok di dunia seni peran ini dan dia coba akan konsentrasi di sini. pernah sharing atau menyerap ilmu dari ayahnya nggak sih tentang mereka? Enggak lah, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar lah. Jadi enggak beneran. Memang gua sama Arla, sama kakak-kakaknya Arla, apapun yang kita lakukan, saya dengan anak-anak kita konsep adalah belajar bersama. Karena kalau orang sudah berhenti belajar itu maka dia sudah mati. Kalau tentang kabar Salma sekarang udah kerja semuanya ya, anak saya 4 sudah bekerja, jadi sudah punya hidupnya sendiri-sendiri. kalau salah umurnya 30 tahun bulan ini ya. Oh, ya. Tapi udah jangan belum matang. Nggak usah ngomongin keluarga anak saya lah, aman ya. Makasih banyak, thank you banget. Sehat-sehat ya. Oke. Sehat supaya lehermu sehat dan dalam seminggu 2 kali lah lumayan lah, itu ada 2 jam kan, daripada ditinggalin gerak badannya itu. Awalnya gimana sih bisa jadi guru karate? Ya saya seneng aja, seneng. Terus tapi yang penting ini kebetulan ada filmnya kan, sebelum ada judul nonton, siapa tahu menginspirasi guru-guru untuk mengajar, menginspirasi murid-murid untuk mengapresiasi gurunya juga. Ya mungkin menurut apa nih dari guru, evolusi guru kayak perkembangan dari kewajiban dan hak dari guru-guru sendiri sekarang seperti apa? Wah, udah dari tahun 80 saya ngomong gitu ya. Kedapatan sekarang APBN 20%. 20%. Tapi tadi saya masih dengar katanya honorer aja masih kadang-kadang hidup cukup buat 3 hari, 4 hari. Yang penting penting untuk memperhatikan guru ya, bukan soal gaji tapi soal yang lain gitu. Bayangin Hiroshima bom atau Jepang dibom itu ya, yang ditanya sama kaisarnya guru kok gitu. Bukan pasukannya atau apa, tapi ada berapa guru tersisa. Mungkin bisa dibilang nggak sih versi terbaik seorang Iman adalah menjadi seorang guru? Nggak tahu lah. Salah satunya mungkin itu salah satu jadi guru adalah Cita-cita saya sih pengen jadi guru yang baik gitu. Oke ya. Masih proses ah. Selamat Hari Guru. Sehat. Nah. Jadi musisi sama jadi guru apa sih? Kamu ngerasain musisi? Saya nggak pernah mikirin gituan, Mas. Oke ya. Jalanin aja ngalir. Ya, sip. Ya. Jadi karate jadi guru karate. Ya zaman-zaman kuliah dulu. Saya kebetulan SD itu sempat juara DKI judo gitu. Orang tua saya tapi itu ikut judo, lalu berkembang latihan karate dan sempat juga juara nasional dulu karate. Tahun-tahun berapa sih? 86 apa 84 ya. 45 apa di dalam itu? Ya, terus karena itu kan ada disiplinnya, ada silabusnya kan kalau di karate. Jadi saya bisa ngajar. Kalau di musik saya nggak tahu ngajar gimana. Karena saya alam, nggak bisa note, nggak bisa apa gitu. Tapi kalau yang bisa saya ajarin ya karate itu. Muridnya udah berapa om karate? Wah, nggak tahu ya. Ada saya nggak itu. Kalau yang sekarang latihan di rumah ya mungkin sekitar 20-an gitu. Tapi kalau dari tahun 84 ya. Saya kebetulan di Dewan Guru di pusat untuk aliran Wado. Jadi saya wakil Dewan Guru. Seluruh Indonesia ada banyak juga, ribuan juga. Oke. Ketika menjadi seorang Udah ya, yuk. Yang dirasa? Ya seneng aja kalau memang ada murid juara gitu. Wah, seneng gitu. Ya, makasih. Udah ya.